Halo teman-teman semua, mari kita membahas tanggal lahir ini. Ini adalah tanggal lahir seorang pria ya. Pria ini dilahirin di tahunnya Yichou kayu yin kerbau. Di bulannya lah Uzi tanah yang tikus. Di harinya lah Geng yin logam yang macan. Di jamnya lah Geng Chen logam yang naga. Dibilang 10 tahun sekarang ini lah Sen ya. Pria tanya kenapa dalam beberapa tahun ini keuangannya nggak bagus. Dia bilang keuangannya nggak bagus. Dia juga bingung. Pilar 10 tahun ini kan baru berjalan dari tahun 2019 kemarin. Sebelumnya kan pilarnya inilah Iyo. Ya, mari kita lihat tanggal lahir pria ini. Pria ini tanah menghasilkan logam merusak kayu ini. Hartanya di langit kan rusak ya, kita bilang rusak di langit. Nah, di cabang bumi tikus ini kombin sama kerbau ini. Nah, macan ini kerusak naga ini. Naga ini kan resosnya rusak. Hartanya oke di cabang bumi. Nah, di waktu sebelum pilar ini Sen ini kayu yang modern ini kan kayu yin ayam. Di kayu yin ayam ini kayu ini kan kombin sama logam yang ini. Logam yang ini kombin ya tinggal satu tanah aja, kita bilang dengan resosnya aja di langit. Nah, di cabang bumi ayam ini kan kombin sama naga. Jadi dibawa pergi tinggal satu macan ini. Macan ini kan bintang hartanya ya di 10 tahun ini kan nggak ada masalah apa-apa, bintang hartanya masih bagus, kita bilang. Makanya sesudah dia tahun 2019 kemarin kan baru ganti pilar baru. Nah, sampai sekarang kan baru tahun 2000, baru jalan 2-3 tahun inilah dia bilang keuangan yang nggak bagus. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau kita di Pace 5 unsur kita lihat, kalau dia sudah tanya harta ya pasti hartanya masalah lah. Ini tanah menghasilkan logam ngerusakin kayu ini. Kayu ini kan batang langitnya kan rusak kan, konsai kita bilang rusak. Nah, yang batang langit kan konsai nggak apa, yang penting cabang buminya rusak. Tapi ini cabang bumi ini juga rusak gara-gara tikus dibawa pergi kerbau. Jadi tanah menghasilkan logam ngerusakin macan ini. Macan ini kan bintang hartanya rusak ya 10 tahun ini pasti rusak lah dari 2019. Nah, selain macan ini bisa monyet ini bisa dirusak sama tahun-tahunnya. Kalau masuk di tahun ular dibawa pergi, tahun kuda dirusak. Nah, itu hartanya baru bisa keluar, kita bilang. Ya, kalau di 10 tahun ini ya bintang hartanya pasti nggak bagus, pasti rusak. Kalau dia nggak tahu ya dia pikir kan ini kalau di Pace Swanto ini kan ada 2 gudang istilahnya kan. Dia sendiri bingung. Dia tanya sebenarnya Pace saya ini sebenarnya kuat apa lemah? Dia tanya itu di internet. Dia tanya kenapa Pace saya sebenarnya kuat apa lemah? Kenapa datang satu pertemanan sama datang satu harta kok nggak bisa ambil, malahan masalah sama kayu kan. Ini kayu yang, ini kayu yin. Tapi waktu di kayu yang kayu yin ayam ini kan nggak ada masalah, tapi kenapa di kayu yang monyet ini dia masalah? Dia bilang itu dia sendiri kebingungan. Sebenarnya Pace saya kuat apa lemah ya? Ya itulah saya bilang kebanyakan kalau belajar di Pace Swantung dia lihat kuat dan lemahnya kan. Kuat lemahnya dia ya kalau kita di Pace 5 unsur ya hurufnya aja sudah berbeda datangnya. Ini kayu yang kalau ini kan kayu yin I kan. Nah, sedangkan di cabang bumi datang satu monyet sama ayam kan sudah berbeda. Memang sama-sama logam, sama-sama kayu. Tapi ya kenapa di pilar ini, karena monyet ini bisa ngerusak macan ini. Tapi kalau ayam nggak bisa, ayam dibawa pergi sama naga ini gitu ya. Karena ya di 10 tahun ini hartanya ada, tapi di sini nggak ada bintang harta lagi. Makanya dia merasa kenapa di berapa tahun ini dari 2019 kemarin ya nggak bagus lah, karena hartanya nggak ada ya pasti
masalah di keuangan, kita bilang ini di 10 tahun. Tapi kalau dia nggak tahu ya tambah dalam lagi. Memang di 10 tahun ini doang yang nggak bagus. Selanjutnya kan nggak ada masalah lagi kan. Ya inilah yang saya sering ngomong, kalau di Pak Ci 5 unsur itu kita harus lihat itu titik poinnya, wici tiannya, di mana titik yang terendahnya kita harus tahu masalah kita di 10 tahun itu apa. Nah kayak gini, kalau dia bisa lewatin masalah 10 tahun ini dengan aman, dengan tentram, tidak ada utang sana utang sini, ya selanjutnya kan dia sudah masuk ke pilar selanjutnya kan sudah aman. Dia tidak usah bayar utang istilahnya. Inilah lubang kita bilang yang dia nggak tahu lubang itu, dia kejeblos. Kalau dia nggak tahu lebih dalam lagi bisa kejeblosnya tambah. Kalau kayak gini, kalau bintang hartanya rusak ya dia tambah berusaha keras untuk dagang, lebih giat lagi ya, lebih banyak lagi habisnya, kita bilang kan gitu ya. Ya makanya kita harus tahu lagi jelek kapan. Itulah perlunya kita baca Pak Ci itu. Bukannya waktu kita jelek kita kan bisa menghindar istilahnya, kita tidak usah investasi, kita yang ada aja kita maintain yang bagus, jangan sampai kita lewatin dulu yang jelek ini, dengan aman. Jadi sesudah lewat yang jelek ini sudah aman, ya bagusnya kita tidak sudah enak, kita bilang. Kalau ini sekarang kalau dia masuk lubang di 10 tahun ini, dia kan mau nutupin bayar utangnya kan nggak gampang kan. Dia harus bayar utangnya selesai, waktu sesudah pilar ini kan pasti bagus. Nah di pilar selanjutnya kan pasti dia nggak bisa merasain dia kebagusan ya, karena dia harus nutupin utang itu. Untuk menutup utang sudah penuh, istilah lubangnya sudah penuh, dia baru bisa naik lagi istilahnya kan gitu. Ya kenapa saya selalu ngomong kalau di Pak Ci 5 unsur kita selalu lihat titik poinnya, titik yang mana lagi jeleknya, itu yang harus kita perhatiin. Bukannya kayak gini, lagi bagus ya dia pasti nggak ngeluh, pasti nggak ada masalah apa-apa. Tapi waktu jeleknya, nah dia nggak tahu kan. Kita bilang kalau waktu jelek kan kita harus menghindar, bukannya itu menghindar, kita harus menghindar. Jadi lewatin dulu yang jeleknya. Ya demikianlah saya bahas tanggal lahir pria ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.